Pernahkah kalian mendengar kisah seorang wanita yang mempesona setiap pria? Namun tak satupun pria yang berhasil menikahinya. Ya, dia adalah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita pertama yang juga seorang wali perempuan. Banyak kisah-kisah mengenai wanita mulia ini yang tertulis di beberapa buku. Salah satunya tentang kisahnya yang tak menikah hingga akhir hayatnya. Mengapa Rabi'ah al-Adawiyah tidak menikah? Sedangkan telah banyak pria yang berusaha dengan sungguh-sungguh ingin meminangnya. Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang ahli ibadah yang zuhud. Zuhud merupakan suatu sikap terpuji yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seseorang lebih mengutamakan cinta akhirat dan tidak terlalu mementingkan urusan dunia atau harta kekayaan. Rabi'ah al-Adawiyah sering menangis dan bersedih karena ingat akan kekurangan-kekurangan dirinya di hadapan Allah. Jika mendengar keterangan perihal neraka, Rabi'ah al-Adawiyah jatuh tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Berikut beberapa kisah tentang orang yang ingin meminangnya. Seorang Amir Abbasiyah dari Basrah, yaitu Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, pernah mengajukan mahar perkawinan sebesar 100.000 dinar dan menulis surat kepada Rabi'ah al-Adawiyah bahwa ia mempunyai gaji sebanyak 10.000 dinar tiap bulan dan akan diberikan kepada Rabi'ah semuanya. Rabi'ah al-Adawiyah lalu menolak lamaran tersebut dan mengatakan, "Seandainya engkau memberi warisan seluruh harta warisanmu, tidak mungkin aku memalingkan perhatianku dari Allah padamu." Berikutnya seorang gubernur yang menulis surat kepada rakyat Basrah agar mencarikannya seorang istri. Lalu rakyatnya mengajukan dan menyetujui Rabi'ah al-Adawiyah sebagai calon istri gubernur tersebut. Ketika ia mengajukan lamaran, Rabi'ah al-Adawiyah menjawab, "Penolakan terhadap dunia ini adalah perdamaian, sedangkan nafsu terhadapnya akan membawa kesengsaraan. Kendalikanlah nafsumu dan jangan biarkan orang lain mengendalikan dirimu. Bagimu, pikirkanlah hari kematianmu. Sedangkan bagiku Allah dapat memberiku semua apa yang telah engkau tawarkan itu, dan bahkan berlipat ganda. Aku tidak suka dijauhkan dari Allah walaupun hanya sesaat. Karenanya, selamat tinggal." Abdul Wahid bin Zaid, seorang yang terkenal dengan kezuhudannya dan kesuciannya, pun pernah melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Ia merupakan pendiri salah satu dari jamaah pemondokan dekat Basrah pada tahun 793 Masehi. Rabi'ah al-Adawiyah pun menolak lamaran tersebut dan menjauhkan diri darinya, seraya berkata, "Wahai laki-laki sensual, carilah perempuan sensual lainnya yang sama denganmu. Apakah engkau melihat adanya satu tanda sensual dalam diriku?" Kemudian seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada masa awal Khalifahan Umayyah, yaitu Hasan al-Basri bersama Malik bin Dinar dan Sabit al-Banani, datang ke rumah Rabi'ah al-Adawiyah untuk meminangnya. Mereka berkumpul seperti dalam sebuah majlis sufi, mencoba mendesak Rabi'ah al-Adawiyah untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk dijadikan suami. Hasan al-Basri lalu membuka pembicaraan. Wahai Rabi'ah, nikah itu merupakan sunnah Rasulullah. Untuk itu silakan engkau memilih salah seorang di antara kami sebagai calon suamimu. Lalu Rabi'ah al-Adawiyah berkata kepada Hasan al-Basri untuk menjawab 4 pertanyaan yang ia ajukan kepada mereka. Apabila ada yang bisa menjawab, maka Rabi'ah al-Adawiyah akan menjadikan salah seorang di antara mereka suaminya. Lalu Hasan al-Basri berkata, "Katakanlah, dan jika Allah mengizinkan aku akan menjawab semua pertanyaanmu." Pertanyaan yang pertama diajukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah adalah, apakah yang dikatakan oleh hakim dunia ketika datang kematianku nanti? Apakah aku mati dalam keadaan Islam atau dalam keadaan murtad? Hasan al-Basri pun menjawab, hanya Allah yang dapat menjawab. Lalu Rabi'ah al-Adawiyah melanjutkan pertanyaannya, ketika aku dalam kubur nanti, di saat malaikat menanyaiku, tepatkah aku menjawabnya? Hasan al-Basri menjawab, Allah yang mengetahui perkara itu. Rabi'ah al-Adawiyah melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di hari perhitungan nanti, semua akan menerima buku di tangan kanan dan tangan kiri. Lalu bagaimanakah dengan diriku? Hasan al-Basri menjawab, hanya Allah yang mengetahui. Melanjutkan pertanyaan yang terakhir. Nanti saat di hari perhitungan, sebagian manusia akan berada di surga dan sebagian lain di neraka. Lalu di manakah aku akan berada?
Hasan al-Basri pun menjawab dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Hanya Allah yang mengetahui rahasia itu. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan kepada Hasan al-Basri, "Aku telah ajukan beberapa pertanyaan tentang diriku. Bagaimana aku harus bersuami dengan seorang yang tak bisa aku jadikan tempat untuk bersandar?" Akhirnya sejumlah ulama zuhud yang hadir di rumah Rabi'ah al-Adawiyah menangis dan keluar dari rumah Rabi'ah dengan penuh penyesalan. Beberapa kali Rabi'ah al-Adawiyah menjawab lamaran-lamaran yang datang kepadanya dengan cara-cara yang lebih halus dan merendahkan diri bahwa dirinya dalam keadaan prihatin. Tidak memungkinkan baginya untuk berumah tangga, dan dia sadar bahwa menerima pria dalam ikatan pernikahan akan membuat dia tidak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak. Dia tidak akan mampu memberikan perhatiannya kepada mereka karena seluruh hatinya diserahkan hanya untuk Allah. Rabi'ah al-Adawiyah tidak menikah bukan semata-mata karena zuhud terhadap pernikahan itu sendiri, melainkan ia zuhud terhadap kehidupan. Tentang pernikahan, Rabi'ah al-Adawiyah memiliki pemikirannya sendiri.